Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Izzatinul Hanain dari NIM Akhir 138 dari kelas HES2D. Saya mau mengajarkan DTS Ulumul Quran. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan faman fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه حق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan ini, itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Karya ilmiah pada surat Al-Baqarah ayat 26, yaitu Allah sering membuat perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran dan hakikat yang luhur dengan bermacam makhluk hidup, baik kecil maupun besar. Orang-orang kafir mencibir ketika Allah mengambil perumpamaan berupa makhluk kecil yang dipandang remeh seperti lalat dan laba-laba. Di sini dijelaskan sesungguhnya Allah tidak merasa segan atau malu untuk membuat perumpamaan bagi sebuah kebenaran dengan seekor nyamuk atau kutu yang sangat kecil, atau yang lebih kecil dari itu. Kendati kecil, belalainya dapat menembus kulit gajah, kerbau, dan unta, dan menggigitnya serta menyebabkan kematian. Adapun orang-orang yang beriman, ketika mendengar perumpamaan itu, mereka tahu maksud perumpamaan itu dan tahu bahwa perumpamaan itu adalah kebenaran dari Tuhan yang tidak diragukan lagi. Tetapi sebaliknya, mereka yang kafir menyikapi itu dengan sikap ingkar dan berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan yang remeh ini? Allah menjawab bahwa perumpamaan itu dibuat untuk menguji siapa yang di antara mereka yang mukmin dan yang kafir. Oleh karenanya, dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat karena mereka tidak mencari dan menginginkan kebenaran. Dengan perumpamaan itu banyak pula yang diberinya petunjuk karena memang mereka mencari dan menginginkannya. Tapi Allah tidak akan menzalimi hambanya sehingga tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik yang melanggar ketentuan-ketentuan agama baik berupa ucapan maupun perbuatan. Berikut renungan pada surat Al-Baqarah ayat 26, yaitu mengajarkan kita tentang pentingnya memahami kebenaran dan nikmat di balik perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia tidak segan membuat perumpamaan dengan suatu hal yang kecil atau rendah, karena perumpamaan itu mengandung kebenaran dan hikmah yang dapat dipahami oleh orang-orang yang beriman. Renungan dari ayat ini adalah satu, kebenaran dan hikmah, yang kedua, ketaatan dan keimanan, yang ketiga, pentingnya memahami. Dengan memahami renungan dari Al-Baqarah ayat 26, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperoleh hikmah dan kebenaran yang dapat membimbing kita ke jalan yang benar. Yang kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat 260. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyi marta qala awalam tu'min qala bala walakin liyadma'inna qalbi Kola fahuda arbalatam minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'al ala ulli jabalim minhunna ju'an summa uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha Habirun Hakim. Dan artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakan engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang mantap. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
Kemudian yang kedua, karya ilmiah surat Al-Baqarah ayat 260, yaitu ayat ini menambahkan suatu perumpamaan lain tentang kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali makhluk yang telah mati. Kalau pada ayat 250 dikemukakan peristiwa dialog antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, maka pada ayat ini diceritakan dialog antara Nabi Ibrahim dan Tuhannya. Dengan penuh rasa kerendahan dan pengabdian kepada Allah, Ibrahim mengajukan permohonan kepadanya agar dia bermurah hati untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana cara Allah menghidupkan makhluk yang telah mati. Jika diperhatikan sepintas lalu, maka permohonan Nabi Ibrahim ini memberikan kesan bahwa dia sendiri seolah-olah masih mempunyai keraguan tentang kekuasaan Allah menghidupkan kembali orang yang telah mati. Sebab itu Allah berfirman kepadanya, "Apakah engkau masih belum percaya bahwa aku mendapat menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati?" Akan tetapi yang dimaksudkan dalam ayat ini bukanlah demikian, sebab Nabi Ibrahim sama sekali tidak mempunyai keraguan tentang kekuasaan Allah. Beliau mengajukan permohonan itu kepada Allah bukan karena keraguan-keraguan, melainkan karena ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana cara Allah untuk menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Maka Ibrahim menjawab, "Aku sekalipun tidak meragukan kekuasaan Allah, akan tetapi aku mengajukan permohonan itu untuk sampai kepada derajat ainul yakin, yaitu keyakinan yang diperoleh setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Sehingga hatiku menjadi lebih tentram dan keyakinanku menjadi lebih kuat dan kokoh." Allah mengabulkan permohonan itu. Lalu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memotong-motong 4 ekor burung, kemudian meletakkan bagian-bagian tubuh burung tersebut pada bukit yang saling berjauhan letaknya. Ibrahim diperintahkan untuk memanggil burung-burung yang telah dipotong-potong. Ternyata burung-burung itu datang kepadanya dalam keadaan utuh seperti semula. Tentu saja Allah mengembalikan burung-burung itu lebih dahulu kepada keadaan semula, sehingga dapat datang memenuhi panggilan Ibrahim. Dengan ini permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan kembali makhluk yang telah mati dan dapat terpenuhi, sehingga hatinya merasa tentram dan keyakinannya semakin kokoh. Pendapat lain mengatakan bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan agar Nabi Ibrahim mengambil burung-burung itu untuk dijinakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan masing-masing burung itu di atas bukit tertentu yang berjauhan letaknya satu dengan yang lainnya. Sesudah itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkannya untuk memanggil burung tersebut. Dengan satu panggilan saja burung itu datang kepadanya dengan patuh dan taat. Demikian pula lah hanya umat Islam di hari akhirat nanti apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka dengan suatu panggilan saja, maka bangkitlah makhluk itu dan datang kepadanya serentak dengan taat dan patuh. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan semua manusia agar mereka meyakin benar bahwa Allah berkuasa dan maha kebijaksanaannya, artinya kuasa dalam segala hal termasuk menghidupkan kembali makhluk yang telah mati, dan dia memberi bimbingan dan tuntunan kepada hambanya menuju jalan yang lurus dan jalan yang benar. Selanjutnya, yang kedua, renungan pada surat Al-Baqarah ayat 260, yaitu ayat ini mengajarkan kita pentingnya iman yang kuat dan keyakinan akan kekuasaan Allah sangat penting dalam kehidupan seorang mukmin, serta mengajak kita untuk merenungkan tanda-tanda kebesarannya dan kehidupan setelah mati dan kebangkitan. Ini adalah bagian dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya persiapan untuk kehidupan akhirat. Yang ketiga, Quran surat Ali Imran ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaika kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayun fayattabi'una ma tashabbaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fi ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yattaqaru illa ulul albab. Dan artinya, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antara ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Kemudian yang ketiga, karya ilmiah
surat Ali Imran ayat 7, yaitu Al-Quran yang diturunkan Allah itu di dalam terdapat ayat-ayat yang muhkamat dan terdapat pada yang mutasyabihat. Ayat yang muhkamat ialah ayat-ayat yang jelas artinya, seperti ayat-ayat hukum dan sebagainya. Ayat mutasyabihat ialah ayat-ayayat yang tidak jelas artinya. Ayat dapat ditafsirkan dengan bermacam-macam penafsiran, seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan hal-hal yang gaib dan sebagainya. Menurut sebagai musafir, tujuan diturunnya ayat-ayat ini ialah satu, untuk menguji iman dan ketangguhan hati seorang muslim kepada Allah. Iman yang benar hendaklah disertai dengan penyerahan diri dalam arti yang seluas-luasnya kepada Allah. Allah menurunkan ayat-ayat yang dapat dipahami artinya dengan mudah, dan Dia menurunkan ayat-ayat yang sungkar diketahui makna dan maksud yang sebenarnya, yaitu ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang menghadapi ayat-ayat mutasyabihat ini, manusia akan merasa bahwa dirinya bukanlah makhluk yang sempurna. Ia hanya diberi Allah pengetahuan. Yang kedua, dengan adanya ayat-ayat yang muhkamat dan mutasyabihat, kaum muslimin akan berpikir sesuai dengan batas-batas yang diberikan Allah. Ada yang dapat dipikirkan secara mendalam, dan ada pula yang sungkar dipikirkan lalu diserahkan kepada Allah. Yang ketiga, para nabi dan para rasul diutus kepada seluruh umat manusia yang berbeda-beda, misalnya berbeda kepandaian, kemampuan, kekayaan, berbeda pula bangsa, bahasa, dan daerahnya. Karena itu cara penyampaian agama kepada mereka hendaklah sesuai dengan keadaan mereka dan kesiapan bahasa yang dimiliki sesuai dengan kemampuan mereka. Karena itu cara penyampaian agama kepada mereka hendaklah disesuaikan dengan keadaan mereka dan kesiapan bahasa yang dimiliki sesuai dengan kemampuan mereka. Sikap manusia dalam memahami dan menghadapi ayat-ayat yang mustasyabihat, yaitu satu, orang-orang yang hatinya tidak menginginkan kebenaran, mereka jadikan ayat-ayat itu untuk bahan fitnah yang mereka sebarkan di kalangan manusia, dan mereka mencari-cari artinya yang dapat dijadikan alasan untuk menguatkan pendapat dan keinginan mereka. Yang kedua, orang yang mempunyai pengetahuan yang mendalam dan ingin mencari kebenaran, mereka harus mencari pengertian yang besar dari ayat itu. Bila mereka belum tahu, tidak sanggup mengetahuinya, mereka berserah diri kepada Allah sambil berdoa dan memohon petunjuk. Pada akhir ayat ini Allah menerangkan sifat orang yang dalam ilmu pengetahuannya, yaitu orang yang suka memperhatikan makhluk Allah, suka memikirkan dan merenungkannya. Ia berpikir semata-mata karena Allah dan untuk mencari kebenaran. Kemudian yang terakhir, renungan pada surat Ali Imran ayat 7. Kita harus selalu terbuka untuk pelajaran dan mendalam ajaran agama agar tidak terjebak dalam pemahaman yang dangkal. Dalam menghadapi ayat-ayat yang sulit dipahami, penting untuk berkonsultasi dengan ulama atau ahli tafsir agar mendapatkan pemahaman yang benar. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.